Menurut Si Ketut Kadar, proses reinkarnasi merupakan suatu fenomena unik yang tidak mudah dijelaskan dan memerlukan pengetahuan untuk memahaminya. Namun, menurut Said Nuruddin, dalam gnostitisme Islam, ini mudah dipahami sebagai fenomena pewarisan rohani yang bersifat terus-menerus atau berulang-ulang. Jadi, ada sesuatu yang bersifat rohaniah yang diteruskan secara kontinu, sehingga orang yang menerima warisan rohani itu memiliki kesamaan atau kemiripan derajat, pangkat, dan fungsi-fungsi, seperti halnya orang yang mewariskannya. Oleh karena itu, reinkarnasi jika pun ada di dalam Islam, maka ini sejatinya adalah konsep spiritual tingkat tinggi pada mata rantai atau silsilah rohaniah orang-orang sufi. Bukan perlu dipahami bahwa semua orang mati akan hidup lagi dalam wujud lainnya. Jika mati, lalu dibangkitkan lagi dalam rupa yang sesuai dengan amal atau karma, itu adalah benar. Namun, ini masuk ke dalam konsep eskatologi atau kebangkitan di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan closing dari video sebelumnya, video kali ini akan mengemukakan sebuah topik terkait bagaimana bisa sosok seorang manusia seperti Nabi Ibrahim menjadi seorang yang diagungkan, layaknya dewa oleh umat Hindu dengan nama Dewa Brahma. Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar lebih mudah dalam memahami pembahasan di video berikut ini. Untuk memahami hal ini, kita akan mulai dengan pembahasan mengenai reinkarnasi. Agama Hindu maupun Buddha mengenal adanya konsep reinkarnasi. Reinkarnasi adalah suatu kepercayaan bahwa seorang yang mati akan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Jiwa orang yang tubuhnya telah mati tersebut kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu. Tentu saja Islam tidak mengenal hal ini, seperti yang kita ketahui bahwa roh orang mati di dalam Islam akan pergi ke alam barzah untuk kemudian dikumpulkan bersama di akhirat. Namun begitu, Islam juga punya sebuah konsep pewarisan rohani yang dapat diwariskan oleh orang yang telah wafat kepada manusia lain yang masih hidup, dan ini bisa terjadi pada kalangan para nabi. Dalam Hindu juga disebutkan bahwa reinkarnasi selalu terjadi sebagai suatu proses karena kesadaran sang roh untuk masuk ke bentuk kehidupan baru sesuai dengan karma, dan demikian seterusnya sampai sang roh suci berada pada titik kesempurnaan kekal abadi, yaitu moksa. Dalam konteks tasawuf, memang begitulah adanya bahwa ruh ilahi yang tidak pernah mati ini akan terus diwariskan sampai hari kiamat kepada orang-orang yang memiliki kesiapan dan kesucian jiwa. Ruh tertinggi ini hanya menghampiri atau bertajalli pada mereka-mereka yang memiliki mujahadah yang tinggi atau telah mencapai level moksa alias maksum atau suci. Nah, pada level tertinggi, orang-orang suci ini disebut sebagai nabi. Selanjutnya disebut sebagai para imam, mursyid ataupun wali-wali. Nah, mereka inilah waris dan tanda kutip, yaitu jelmaan atau reinkarnasi dan penerus para nabi. Mereka inilah orang-orang yang jiwanya telah menyatu, yang dalam terminologi Hindu disebut dengan Atman, yang lebur dalam Brahman, yaitu roh al-ilahi tadi. Nah, jika kita meminjam bahasa Hindu, maka Muhammad itu adalah manifestasi atau perwujudan dari Brahman yang bergelar Sang Hyang, dikarenakan ada unsur-unsur ketuhanan dalam rupa biologisnya. Al-Quran meringkas pemahaman ini dengan kata-kata yang penuh kerendahan hati, sebagaimana yang disebutkan dalam dua ayat berikut. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah manusia sepertimu yang diberikan wahyu, dan Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Dalam bahasa Hindu, ungkapan ini dapat diartikan dengan aku Brahma adalah manusia biasa yang kebetulan mendapat titisan dari Brahman, bukan hanya menjadi bapak dari monotheism, yaitu sebuah prinsip keahadan Tuhan yang terpisah dari manusia. Ibrahim juga dikenal sebagai bapak Sufism atau monism, yaitu prinsip penanggalan Tuhan dalam segala eksistensi. Bagi semua bangsa dan agama, Ibrahimlah yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai sosok paripurna, seorang pencari hakikat Tuhan dan sukses dalam mencapai makam Rabbani yang didalasikan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 hingga 78. Ia juga berhasil menghadap atau menyatukan dan tanda kutip wajahnya dengan wajah Allah setelah menyingkap banyak tabir atau berhala. Namun sekali lagi, ini hanyalah pendapat dari sebagian umat muslim. Nah, jika kita membaca kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, merupakan kisah yang sudah sangat familiar mengenai pencarian beliau akan Tuhan.
di mana dalam perenungan tersebut Nabi Ibrahim menolak paham bahwa benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang sebagai Tuhan. Dan fakta bahwa para peneliti sejarah menyebut bahwa jejak-jejak awal astrologi bermula di Mesopotamia, tepatnya di Kekaisaran Assyria dan kota Babilonia, yang pada hari ini telah menjadi negara Irak. Hal ini dimuat oleh Michael Beijens dalam bukunya yang berjudul Astrology in Ancient Mesopotamia, di mana pada masa itu konteks dari kebudayaan Mesopotamia sendiri merupakan pencampuran antara spiritualitas, ilmu magis, dan agama, serta politik. Masyarakat Babilonia percaya bahwa dewa matahari mereka yaitu Samas, dewa bulan mereka yaitu Sin, dan dewa bintang pagi yaitu Ishtar memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan di bumi. Dalam bukunya, Michael menjelaskan bahwa pada tahun 1900 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi, astrologi telah menjadi disiplin ilmu yang sistematis, yang digunakan hanya oleh para ahli yang sudah ditunjuk untuk menjadi pembaca tanda-tanda perbintangan. Nah, tradisi masyarakat Babilonia tentang astrologi yang berhubungan dengan nasib seseorang ini kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk India dan Yunani kuno. Kalaupun kemudian Ibrahim atau Brahma dituhankan di India, mungkin itu adalah akibat dari pengaruh monisme dan pemahaman teofani yang sangat kuat pada sebagian agama Samawi. Hal ini berkaitan dengan pembahasan terkait reinkarnasi. Dalam makna tertentu, Tuhan atau Brahman bertajalli atau bermanifestasi pada diri Ibrahim, sehingga Ibrahim atau Brahman itu merupakan wujud zahir dari dimensi ketuhanan atau Brahman. Dalam bahasa yang lebih keras, Ibrahim itu ialah patung atau simbol dari Sang Tuhan. Meskipun patung itu bukan Tuhan dan bukan pula sembahan dan harus dihancurkan dalam tanda kutip untuk mengenal Tuhan yang azali, namun kiblat tetap diperlukan sebagai arah untuk rukuk, sujud, ataupun wasilah menuju Tuhan. Dalam Brihadaranyaka Upanishad yang diterjemahkan oleh Swami Madhavananda tertulis, Brahman hanya memiliki dua bentuk, yaitu kasar dan halus, fana dan abadi, terbatas dan tidak terbatas, terdefinisi dan tidak terdefinisi. Apa maksud dari perkataan tadi? Nah, kita dapat menganalogikan maksud dari pernyataan tadi dengan air. Air berbentuk cair pada suhu kamar, tetapi berubah wujud menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius. Air ada sebagai cair, padat, dan juga uap atau gas, di mana hal itu tergantung pada kondisi fisik tertentu. Demikian pula, Brahman, dia yang tertinggi yang melampaui dualitas, dianggap berbeda oleh orang yang berbeda. Dialah yang memiliki bentuk dan tanpa bentuk. Dia tidak terwujud sekaligus terwujud. Jadi ini hanya misalnya, tentu saja tidak dapat menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya. Dan karena Tuhan itu bersifat wujud sekaligus tak berwujud, maka tidak masalah jika kita mengingat Tuhan sambil menghadap kepada suatu objek tertentu atau benda-benda seperti itu. Nah, dalam Hindu, nama Brahma dengan Brahman memiliki makna resiprokal atau timbal balik, di mana Brahma yaitu nama atau wujud atau seseorang merupakan refleksi dari Brahman yang adalah sifat-sifat atau dimensi ketuhanan. Sehingga jika Brahman itu adalah Ibrahim, maka ia adalah manifestasi dari nama Tuhan Brahman itu sendiri. Hal ini dikarenakan Tuhan dengan utusannya sering berbagi nama. Misalnya Muhammad, itu bisa disamakan dengan nama Allah Hamid. Juga Ahmad, itu adalah nama lain dari Ahad, bila tanpa huruf mim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku adalah Ahmad tanpa mim." Ahmad tanpa mim akan mempunyai arti Ahad atau Esa, yang merupakan sifat Allah yang sangat unik. Mim, yang merupakan simbol personifikasi dan manifestasi Allah dalam diri Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya adalah bayangan Ahad yang ada di alam semesta. Mim adalah wasilah antara makhluk dengan Khaliknya. Mim adalah jembatan yang menghubungkan para kekasih Allah dengan sang kekasihnya yang mutlak. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW merupakan mediator antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Iqbal, Muhammad benar-benar berfungsi sebagai mim yang membumikan Allah dalam kehidupan manusia. Huruf mim adalah Muhammad atau Ahmad, yang adalah pintu menuju Ahad, yang merupakan wahdaniyah Allah. Perbedaan antara Ahad dan Ahmad terletak pada keberadaan huruf Arab mim sebagai penutup jalur risalah dan juga kenabian. Mim juga berarti malakuti atau keagungan atau penguasaan atas seluruh langit dan bumi. Contohnya, ayat kursi merupakan ayat yang mengandung banyak huruf mim di dalamnya. Huruf mim membentuk posisi sujud dalam sholat.
Sujud adalah posisi kedekatan dengan Allah. Bahkan sujud merupakan simbol dari wahdaniyahnya. Nah guys, di sini ada sebuah gambar atau ilustrasi tubuh manusia yang di dekatnya tampak nama Muhammad dalam bahasa Arab. Di mana jika kita perhatikan gambar ini, maka di sini jelas bahwa huruf mim berada pada posisi kepala. Nah, mengenai hubungan antara mim dengan kepala ini, Syekh Muhammad Zuhri menjelaskan bahwa mim adalah simbol dari kepala, di mana kepala adalah tempat otak dan ada akal sebalik otak. Lalu beliau pun menyarankan agar kita menggunakan akal pikiran untuk memahami ayat-ayat Tuhan, seperti itu. Jadi guys, reinkarnasi memang tidak dikenal di dalam Islam. Namun ada hal menarik yang pernah dikemukakan oleh Buya Ar-Razi Hasim sehubungan dengan reinkarnasi ini. Mari kita simak diberikan videonya. Ada hadis di Tabarani bahwa di antara hamba Allah itu kolbunya, kualitasnya kualitas Nabi Ibrahim. Nah ini yang kita sebut tanazul. Saya pernah nyebut istilah tanazul. La tanasukha fi dinina, innama tanazul. Tidak ada reinkarnasi dalam ajaran agama kita, yang ada cuma tanazul. Imam Al-Hallaj, saya nyebut beliau imam karena saya tahu hakikat yang beliau alami. Ya. Beliau terlalu vulgar di zaman itu. Jadi dia ketemu muridnya, dia bilang, anta Nuh, anta Musa, anta Isa gitu. Kan gak semua orang dapat hadis Imam Tabrani ini, karena Al-Hallaj dan Tabrani ini kan, ya waktu itu Mujam Tabrani belum kelar kan, belum kelar kitabnya Imam Tabrani itu. Jadi riwayatnya belum nyampe ke orang-orang saat itu. Jadi ketika Hallaj ngomong ente Nuh, ente Musa, dikira reinkarnasi. Wah, Siddiqin, Abu Bakar kan? Nah, ini kayaknya reinkarnasi Musa nih, reinkarnasi Khidir gitu. Itu kesalahan orang dalam memahami nas yang ada di masa Hallaj. Jadi teman-teman, ilmu ma'rifatullah yang begini itu berkembang puncaknya zaman Imam Mahdi. Tapi ilmu syariat puncaknya di zaman Nabi. Al-yawma akmaltu lakum din di situ din tasyri'i. Yang disimpan oleh Allah di kalbunya Nabi dikasih ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Itu kan gak boleh disebar. Pada sebar digorok mereka, tapi mereka bagikan ke murid-muridnya, ke Fatimah, ya. Jadi maksud hadis Imam Tabarani tadi dalam kitab Al-Mu'jam beliau, ada wali yang kalbunya kualitasnya kalbu Nabi Ibrahim, itulah tanasuh. Spirit Nabi Ibrahim dinisbatkan kepadanya. Ada yang dinisbatkan Nabi Isa. Ya berapa jumlah Nabi semua? 124.000 ya, begitu nanti jumlah wali nanti segitu. Jumlah wali loh. Tapi kan di antara wali itu ada yang jadi Rasul 313. Sama antara ada yang jadi Kutub 313. Ada yang jadi Al-Ghaus, Al-Azam, Al-Akbar, Khatmul Aulia berapa? 25. Sama, sebagaimana jumlah para nabi 20 persis sama, nggak jauh-jauh beda. Kan warisan. Maka yang diwarisi ya sama. Maka khilafah batinah, ruhaniyah, para nabi-nabi terdahulu diturunkan kepada para wali. Buya Ar-Razi Hasim di lain kesempatan pernah menegaskan bahwa di dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa nabi-nabi tidak dilahirkan kembali, tetapi diizinkan untuk berjuang membersamai orang-orang di akhir zaman. Nah, lalu bagaimana cara nabi-nabi tersebut berjuang bersama umat jika tidak ada reinkarnasi? Buya Ar-Razi mengatakan bahwa para nabi akan membersamai umat di akhir zaman, berjuang melalui pewaris ilmunya. Nabi pun membuka keyakinan ini dengan kalimat, para ulama adalah pewaris para nabi. Artinya ialah bahwa bukan dia yang menjadi nabi, tapi dia tetap sebagai ulama. Nah, ilmu ulama itulah yang berasal dari para nabi. Kalimatnya juga bukan an-nabi, tapi al-nabiyya, yang berarti bukan hanya satu nabi, melainkan semua nabi-nabi. Ada sekitar 124.000 nabi. Mereka semua turun spiritnya kepada 124.000 sahabat nabi. Makanya jumlah sahabat nabi sama persis dengan jumlah para nabi. Para nabi terdahulu akan dihadirkan kembali oleh Allah SWT ketika akhir zaman kelak, tetapi bukan dalam reinkarnasi. Sosoknya tetap berbeda, orangnya pun berbeda, tapi semangat keilmuannya tetap sama. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 154 disebutkan bahwa para syuhada hidup di sisi Allah
Dalam Islam tidak ada reinkarnasi, sehingga Allah menurunkan semangat para syuhada untuk membersamai umat di akhir zaman. Adapun Brahmana adalah kasta rohaniawan maupun kelompok cendekiawan, pendeta atau agamawan yang menguasai pengetahuan batiniah atau secret knowledge beserta adat dan adab dalam Hindu. Semua karakter ini ikut merefleksikan karakteristik religiusitas atau kehanifan Ibrahim. Kata Brahma juga memiliki arti yang tumbuh, berkembang, berevolusi, yang bertambah besar, dan yang meluap dari dirinya. Semua makna ini terasa seperti terkait dengan kebesaran, perluasan, dan perkembangan pengaruh Ibrahim atau Sang Brahma terhadap semua agama dan bangsa. Namun demikian, hipotesis bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok Brahma dalam Hindu perlu pengujian lebih lanjut. Kebenarannya tidak sesederhana ilmu cocokologi. Walaupun berbagai kesamaan ini telah mengkonfirmasi dugaan kita, yang jelas bahwa Ibrahim itu adalah sosok familiar dalam sejarah monoteisme banyak bangsa dan agama. Sementara itu, siapakah figur Brahma yang juga telah memperkenalkan dasar-dasar tauhid yang begitu esensial dalam manuskrip-manuskrip awal Hindu yang ternyata juga hadir dalam waktu hampir bersamaan dengan Ibrahim? Itu perlu kajian lebih lanjut. Namun, tetap penting untuk didiskusikan guna menemukan kalimatun sawa atau titik kesamaan antara bangsa dan umat beragama, membangun toleransi sekaligus menerangkan Islam, Muhammad dan wali-walinya sebagai kelanjutan wasilah para nabi, Buddha, Resi, Rahib, Biksu, dan pendeta-pendeta monoteistik terdahulu. Juga untuk menjelaskan tentang universalitas tauhid dan sufisme dalam semua tradisi agama samawi. Sekian dulu pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan berikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru di channel ini. Serta jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih karena telah menonton. Terlahir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.